Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, hari ini kita berjumpa lagi loh adik-adik di ibadah online bersama Kakak Lady, ada Kakak Devi. Halo adik-adik. Dan tak lupa ada abang-abang kita yang ganteng-ganteng adik-adik. Ada Bang Lipai, ada Bang Niko, dan ada Abang Mertua di belakang layar. Nah, Kakak Lady, adik-adik yang di rumah sudah siap nih Kak untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum memulai ibadah sekolah minggu, kita mau gerak-gerak badan dulu nih Kak. Oke Kak. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan dan dilanjut dengan Setinggi-tingginya Langit. Tapi Kak Lady, biar lebih semangat lagi, panggil adik-adik kita yuk untuk bangkit berdiri. Siap Kak Desi, Laskar Kristus. Yeay! Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekarang kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hui, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hui, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Musik Abang. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih.
kasih. Berkatmu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pada hari ini Bapa Kau dapat memberikan kami kesehatan, kepintaran, dan kekuatan bagi kami ya Bapa. Bapa berkatilah juga untuk adik-adik ya Bapa, dimanapun berada ya Bapa, biarlah mereka tetap bersukacita, tetap memuji nama-Mu setiap hari ya Bapa. Bapa kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan ya Bapa setiap hari bagi kami, bagi adik-adik sekolah minggu, kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu, dan orang tua kami ya Bapa. Bapa berkatilah juga untuk negara kami ini ya Bapa, supaya jauhkanlah dari corona ini ya Bapa, untuk adik-adik sekolah minggu bisa dapat berkumpul lagi di rumah-Mu ya Bapa. Bapa, kami yang berdosa ini meminta maaf, meminta pengampunan ya Bapa untuk setiap kesalahan, untuk setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ya Bapa yang tidak sempurna ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah masih pada semangat dan bersuka cita gak ya Kak Ledi? Wah, pastinya adik-adik yang di rumah pasti semangat Kak Desi. Coba kita tes dulu yuk Kak dengan tepuk semangat. Ayo Kak Ledi. Tepuk semangat. Semangat. Wah, Kak Ledi ternyata adik-adik yang di rumah sudah semangat nih. Kita mau memuji nama Tuhan kembali dengan lagu Tangan Kanan, Tangan Kiri. Musik Abang. Kedua
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak Desi, aku mau tanya deh Kak, apa sih yang membuat Kak Desi itu selalu bersyukur di sepanjang minggu ini? Nah, Kak Ledi, aku bersyukur karena pada hari ini, Kak Ledi, kita semua nih, kakak-kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu, masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan, Kak. Sehingga pada minggu ini kita boleh dapat berkumpul bersama-sama adik sekolah minggu walaupun via online, Kak Ledi. Wah, benar banget ya Kak. Kasih Tuhan Yesus dan cintanya kepada kita sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian Kasih Yesus manis dan indah sambil bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, Laskar Kristus. Yeay! Musik abang! Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan tersalah, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-8. Demikian bunyinya. Jangan engkau mencuri. Sekali lagi Amang katakan, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Stop, Ku Mau Katakan. Kakak Ledi, panggil adik-adik kita yuk. Oke Kak, Laskar Kristus. Yeay! Musik abang. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan
Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi epistel sekaligus menjadi ayat bulanan untuk bulan ini yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, mari adik-adik sikap berdoa sambil mengangkat pujian, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih dulu. Mengampuni lebih dulu. Mengampuni lebih dulu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan
pengumuman. Nah, adik-adik, pengumuman minggu ini yang pertama, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Ditonton ya di YouTube channel HKBP Bojong Menteng. Nah, yang kedua, adik-adik harus tetap menulis bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbah. Pengumuman berikutnya apa Kakak Ledi? Pengumuman berikutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Harus mengikuti prokes ya adik-adik. Oh ya adik-adik, jangan lupa dikumpulin kreativitasnya paling terlambat hari Kamis ya adik-adik. Nah, sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu! Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama, papa, turutilah nasihat mereka semua. Taat, taat. Bikin gerakannya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama, papa. Turutilah nasihat mereka semua. Taat, taat. Shalom kakak. Namaku Hana, aku dari Horong Balita. Saya Ino dari Horong 1. Saya Erin dari Horong 1. Saya Dian dari Horong
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik semua siapkan Alkitabnya, dan adik-adik ambil sikap berdoa, kita mau bernyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Musik Abang. Sebelum kita mendengarkan khotbah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi khotbah dalam ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan saat ini sudah cukup familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam nyanyian kita juga ada itu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati, dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Inilah nyanyian yang kita nyanyikan seandainya kita ibadah di dalam gereja kita ini. Nyanyian ini cukup populer di kalangan kita, khususnya di kalangan anak-anak, sebab ini adalah salah satu mujizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus dalam masa pelayanannya di dunia ini. Adik-adik sekalian, pada saat itu Yesus berada di seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ketika Yesus sampai di sana, ada banyak orang yang datang mengikut dia untuk mendengarkan pengajarannya dan juga untuk melihat tanda mujizat apa yang akan diperbuat oleh Yesus. Yesus kemudian naik ke atas gunung dan dia mulai memberikan pembelajaran, pengajaran khotbah di sana. Di dalam situasi itulah ketika Yesus memberikan pengajaran, murid-muridnya datang kepada Yesus dengan mengatakan, apakah yang akan mereka makan dengan orang sebanyak ini? Bahkan ada dikatakan tadi, roti seharga 200 dinar saja itu tidak akan cukup. Sepotong-sepotong pun itu tidak akan mencukupi bagi mereka. Adik-adik sekalian, ini menjadi pembelajaran bagi kita saat ini. Yang pertama adalah mau berbagi kepada sesama. Mau berbagi kepada sesama. Ada ayat 9 dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini disampaikan oleh Andreas yang adalah saudara Simon Petrus yang juga adalah murid Tuhan Yesus. Andreas kemudian menyampaikan dan membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus dengan mengatakan ini tidak akan cukup. Dan bahkan ini tidak akan berguna dengan orang sebanyak ini. Ada hal yang unik dalam nas ini adalah mengapa harus seorang anak yang ditampilkan. Mengapa bukan orang tua yang ditampilkan. Nah, jika khotbah ini adalah untuk anak-anak, tentunya mari kita lihat dari sisi anak-anak. Jika seorang anak yang ditampilkan dengan membawa 5 roti dan 2 ikan, tentunya bahwa anak itu dibekali membawa bekal dari rumah oleh orang tuanya. Adik-adik sekalian, pada saat ini menjadi peringatan bagi kita. Ternyata pada zaman dahulu, anak-anak sudah mau membawa bekal. Mari kita lihat kehidupan kita saat ini. Siapakah di antara kita saat ini yang masih mau dengan ikhlas membawa bekal dari rumah? Ketika orang tuanya memberikan bekal itu, siapakah di antara adik-adik yang mau membawanya dengan ikhlas? Tanpa bersungut-sungut, tanpa melawan orang tuanya dengan mengatakan malu bawa bekal. Kawanku aja nggak ada lagi yang bawa bekal. Dengan gampangnya meminta supaya dia tidak diberi lagi bekal, melainkan cukup diberikan uang. Adik-adik sekalian, jika dalam firman Tuhan saat ini dikatakan bahwa seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, tentunya ini mau mengingatkan kita sebagai anak, mari kita lihat kehidupan kita. Bisa saja kita berpikir lebih simpel, atau mungkin orang tua kita berpikir lebih simpel. Ya udah kasih uang aja, biar lebih simpel, tidak repot dan tidak capek. Tetapi mari kita lihat bahwa kita juga diajarkan bagaimana kita untuk mau membawa perbekalan kita, mana tahu di tempat yang kita tuju itu tidak ada makanan yang dijual. Sama seperti yang kita lihat dalam nas ini, bahwa ketika orang banyak itu berbondong-bondong, tidak ada satupun yang membawa perbekalannya kecuali anak itu. Adik-adik sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa mau berbagi kepada sesama. Nilai yang kita lihat dari anak itu adalah nilai jujur. Bahwa dia jujur, mau bahwa dia memiliki makanan. Ketika para murid bertanya, dia mau mengatakan ini saya punya makanan. Dan dia mau berbagi itu. Padahal situasi itu adalah situasi sulit.
Tidak ada makanan yang dijual dan tidak ada makanan yang di sekitarnya, tetapi dia mau memberikan itu. Dan seandainya pun dalam logika berpikir, jika itu diberikan mungkin dia tidak akan dapatan. Karena dia seorang anak kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk berebut makanan itu, jika makanan itu harus diperebutkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita mau berbagi. Ini menjadi peringatan bagi kita, bagaimana kita mau berbagi kepada sesama kita. Atau jangankan kepada sesama kita, di dalam keluarga, apakah kita pernah mau berbagi kepada adik kakak kita? Ataukah kita lebih mementingkan diri kita, lebih mementingkan perut kita sendiri, lebih mementingkan kepuasan kita sendiri? Firman Tuhan mengingatkan kita mau berbagi kepada sesama, kepada keluarga, atau siapapun itu. Sebab itu, mau berbagi itu akan menjauhkan sifat egois dari dalam hati kita. Yang kedua adalah rasa syukur akan mencukupkan segala sesuatu. Pada ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Rasa syukur. Yesus kemudian mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan yang dia terima. Kemudian dia berdua mendoakan itu kepada Allah. Kemudian memecah-mecah roti itu dan memasukkannya ke dalam bakul. Dan roti itu kemudian bertambah banyak. Adik-adik sekalian, jika Yesus berdoa mengucap syukur kepada Allah, maka nilai yang harus kita lihat adalah bagaimana kita memiliki rasa syukur dalam diri kita. Dalam kenyataannya ada banyak orang yang tidak mau, yang tidak memiliki rasa syukur dalam kehidupannya. Ada banyak anak-anak yang selalu membandingkan apa yang dia miliki dengan yang dimiliki oleh kawannya. Ada banyak orang, ada banyak anak yang selalu membandingkan bagaimana orang tuanya memenuhi keinginannya dengan bagaimana orang tua kawannya memenuhi keinginannya. Sehingga terkadang tidak jarang kita mendengarkan ada banyak anak-anak yang selalu membanding-bandingkan. Bahkan dengan tega mengatakan, udahlah, lebih baik aku anak dari keluarga itulah. Sebab di keluarga itu semuanya serba ada. Semuanya serba dipenuhi, tidak pernah ditolak. Seperti anaknya, kawanku. Apa yang diminta itu yang selalu diberikan. Firman Tuhan mengingatkan kita rasa syukur akan mencukupkan segala sesuatu. Ketika kita memiliki rasa syukur, ketika rasa syukur itu tertanam dalam hati kita, maka ingatlah apapun yang ada dalam hidup kita, apapun yang ada pada kita, apapun yang ada pada orang tua kita, maka kita akan mensyukurinya. Rasa syukur ini penting untuk kita miliki. Kedepannya kita juga pasti akan menjadi orang tua. Apa yang kita ucapkan mungkin itu juga yang akan diucapkan oleh anak-anak kita kepada kita. Nah, jika kita merasa ucapan kita itu melukai hati orang tua kita, maka ingatlah anak-anak kita juga yang ketika mengucapkan itu kepada kita, maka itu juga akan melukai hati kita kelak ketika kita sudah menjadi orang tua. Untuk itu mari kita memiliki dan menanamkan rasa syukur dari dalam hati kita agar kita mensyukuri apapun itu yang ada pada diri kita. Yang ketiga adalah jujur. Nilai yang ketiga adalah kejujuran. Pada ayat 12-13 dikatakan, masing-masing memakan sesuai dengan kebutuhan mereka saja dan sisanya harus dikumpulkan. Sehingga pada nas ini dikatakan ada sisanya 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan yang ada pada awalnya itu. Nilai kejujuran itulah yang kita lihat dalam nas ini. Orang-orang yang berkumpul itu mereka jujur dengan dirinya sendiri. Ketika mereka menerima 3 roti tetapi yang habisnya hanya 1 roti, maka itu harus dikembalikan sisanya itu. Jika mereka pada awalnya meminta 2 tetapi mereka masih kekurangan, mereka boleh untuk memintanya kembali. Nilai kejujuran inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang jujur? Apalagi di dalam masa-masa sulit. Jujur di tengah kesulitan itu sangat sulit untuk kita temukan. Tetapi mari kita lihat dalam nas ini. Sekalipun mereka pada awalnya kekurangan makanan, sekalipun pada awalnya mereka sangat khawatir untuk makan mereka, tetapi mereka mau berbagi, dan mereka ketika mendapatkan makanan itu, mereka tidak menyembunyikannya.
Mereka tidak menyimpannya hingga basi. Ada banyak orang yang demikian pada masa-masa awal PSBB tahun kemarin. Ada banyak orang yang belanja banyak-banyak yang tidak habis sehingga menjadi busuk. Padahal kawan-kawan yang lain, orang-orang yang juga membutuhkan stok perbelanjaan itu tidak mendapatkannya. Nah, kita diajarkan untuk menjadi orang yang jujur. Jujurlah dalam hatimu. Jujurlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Jujurlah untuk setiap kebutuhanmu. Dan jujurlah untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepadamu. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjadi anak-anak yang jujur, yang mau berbagi, dan yang selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Ketika nilai ini yang harus Engkau tanamkan kepada kami, dan Engkau ajarkan ke dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami, untuk setiap pembelajaran kami, untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Khususnya anak-anak-Mu, di dalam rumah mereka, di dalam setiap proses pembelajaran yang mereka hadapi, kiranya mereka boleh bersuka cita dalam hidupnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Kakak Ledi sekarang tibanya untuk apa ya? Kreativitas. Kakak Ledi, kreativitas minggu ini apa Kak Ledi? Kreativitas minggu ini Kak, yaitu tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Kak Desi. Dengan apa ya Kak Ledi? Dengan 5 roti dan 2 ikan Kak. Nah, adik-adik, saat ini kakak-kakak sekolah minggu punya tantangan nih sama adik-adik. Yaitu tantangannya ada 2. Yang pertama, adik-adik searching nanti di Google. Coba Kak Ledi liatin, tunjukin gambarnya. Nah, adik-adik nanti searching di Google. Nanti adik-adik lihat nih 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang belum diwarnai ya. Nah, setelah adik-adik sudah print, adik-adik boleh nih mewarnai. Contohnya seperti Kakak Desi nih, sudah di print dan sudah diwarnai. Nah, setelah itu nanti adik-adik ada nih tantangan yang kedua. Adik-adik bernyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan sambil dipegang ya kertasnya. Musik abang. Adik-adik, demikian kreativitas kita minggu ini. Nah, nanti setelah adik-adik sudah divideokan mama papa, adik-adik jangan lupa ya kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu paling lambat hari Kamis. Diingat ya adik-adik, demikian kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa! Adik-adik, mari siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita angkat pujian, Aku Diberkati. Musik abang!
mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini sudah selesai. Nah, mari kita sama-sama ucapkan selamat hari Minggu kepada Amang Pendeta Tambun. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu juga adik-adik sekalian.